Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini video ini merupakan video optimasi desain geometri bilah turbin angin menggunakan algoritma kinetika part 2 yang merupakan lanjutan dari part 1. Jadi tidak berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan video berikut ini. Mari kita lihat hasil dari program yang saya kembangkan sendiri, yang saya buat sendiri, yaitu menggunakan algoritma kinetika yang menyertakan pembangkitan populasi secara acak di sana, terus dilakukan fitness evaluation atau mengukur kualitas dari kromosom. Kemudian dilakukan parent selection atau pemilihan orang tua. Kalau bahasa Indonesia kan pemilihan orang tua, parent selection. Jadi memilih induk. Misalkan ya, ada kita bangkitkan dalam satu populasi itu terdapat katakanlah 10 individu atau 10 kromosom. Nah, di dalam setiap kromosom ini terdapat beberapa gen. Gen-gen inilah yang mewakili parameter-parameter kurva Bezier tadi, begitu. Nah, dari ke-10 kromosom ini akan dievaluasi fitnessnya, seberapa bugar dia, seberapa berkualitas kromosom itu. Nah, yang paling berkualitas atau yang paling teratas, 2 teratas itu akan dijadikan sebagai orang tua atau parent. Jadi dari 2 parent itu akan dilakukan crossover atau kawin silang untuk menghasilkan keturunan yang baru atau anak-anak yang baru. Jadi pada katakanlah generasi 1, generasi pertama 10 kromosom ini akan dievaluasi fitnessnya dan hanya akan diambil 2 kromosom, sedangkan yang 8 dibuang. 2 kromosom ini yang terbaik nih, kedua kromosom terbaik ini akan dikawin silangkan atau disebut crossover. Nah, crossover ini sebenarnya kromosom saling ditukarkan, gennya saling ditukarkan secara bersilang untuk menghasilkan keturunan yang harapannya akan lebih baik dari generasi sebelumnya, karena dari kromosom anak ini disusun dari gen orang tua, di mana kedua orang tua ini adalah kromosom kedua terbaik dari 10 kromosom. Jadi dengan proses crossover atau kawin silang ini diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang mirip atau mirip bagusnya dengan kedua orang tua tersebut. Nah, ini crossover ini bisa disebut dengan melestarikan gen dari parent atau orang tua. Kemudian setelah crossover maka dilakukan mutasi ini bertujuan agar anak-anak yang dihasilkan ini tidak sama persis banget gitu, seperti karakternya orang tua. Anak-anak juga berhak, kalau dalam kehidupan nyata kan anak-anak juga berhak nih mengeksplorasi dunia luar gitu ya. Itu berhak untuk mempunyai passion selain atau yang berbeda dengan passion orang tuanya gitu. Nah, mutasi di sini bertujuan seperti itu ya, melakukan eksplorasi atau meningkatkan keanekaragaman. Nah, ini istilahnya seperti orang-orang ini ya, anak-anak biologi. Jadi kalau crossover tadi itu melestarikan keturunan, sedangkan mutasi ini adalah meningkatkan keanekaragaman. Nah,
dari proses crossover dan mutasi ini kan sudah menghasilkan anak-anak yang baru, anak-anak yang lestari, anak-anak yang beraneka ragam. Nah, dari sini maka akan dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya kita sudah mempunyai orang tua yang terbaik, 2 terbaik di antara 10, dan anak-anak yang juga mempunyai gen yang mirip dengan orang tuanya dan juga dimutasi untuk melakukan eksplorasi. Jadi untuk generasi selanjutnya sudah mempunyai populasi yang baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Begitupun seterusnya dari generasi ke generasi, proses ini dilakukan dan diulang-ulang sehingga menghasilkan keturunan atau kromosom terbaik. Nah, diharapkan dalam generasi dari algoritma genetika ini akan terus meningkat. Apakah betul seperti itu? Mari kita cek melalui program yang saya buat. Program yang saya buat ini menggunakan MATLAB, menggunakan M-File, bukan Simulink tapi M-File, dimana algoritma genetika ini dibuat dengan MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana cara mengoptimalkan geometri suatu airfoil untuk menentukan bilah turbin angin yang dapat secara maksimal mengekstrak energi angin menjadi energi mekanik, seperti itu. Sekarang kita beralih ke MATLAB. Di MATLAB sudah saya buat dalam bentuk graphic user interface ya. Di sini untuk memulainya kita tinggal menekan start saja gitu, dan run ini berfungsi ketika software ini macet. Kan terkadang kan dalam melakukan mutasi atau eksplorasi ini kan terlalu berlebihan sehingga bentuk dari ini tadi, bentuk dari airfoil ini yang dibentuk oleh penentuan koordinat berdasarkan parameter ini terlalu berlebihan sehingga menghasilkan bentuk yang sangat-sangat ekstrim. Lalu apa masalahnya kalau bentuknya ekstrim? Bentuk yang ekstrim itu akan berpengaruh pada perhitungan pada ini X-file-nya. X-file tidak mampu menghitung. X-file ini juga mempunyai batasan tertentu dalam mengkomputasi bentuk airfoil. Kalau bentuknya terlalu ekstrim, bukan seperti airfoil itu, bahkan seperti berbentuk seperti telur, bentuk bulat. Kalau kotak nggak mungkin ya, karena kan karakter dari kurva Bezier itu kan tidak memungkinkan untuk membuat pola dengan bentuk persegi atau kotak sempurna. Bentuknya minimal oval atau lingkaran. Nah, di dalam X-file ini juga mempunyai batasan bahwa bentuk yang sangat jauh dari airfoil maka dia tidak mampu mengenali gitu. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke GUI-nya. Jadi run ini berfungsi untuk menjalankan program kembali ketika programnya ini macet akibat mutasi yang berlebihan. Ini tetap dapat disimpan ya, jadi ketika ini macet tidak hilang begitu saja, akan hilang apabila kita restart lagi gitu. Ini akan dimulai dari awal kalau kita melakukan start ini lagi. Kalau programnya macet cukup kita klik run, maka dia akan melanjutkan programnya. Sehingga untuk menghindari kemacetan saya antisipasi menggunakan tombol run ini. Mari kita mulai, mari kita lihat seperti apa hasilnya. Ini adalah optimasi desain geometri airfoil yang merupakan penampang melintang dari bilah turbin angin menggunakan algoritma optimasi, algoritma metaheuristik, algoritma genetika
Mari kita lakukan. Ada proses yang sangat panjang, ada pembangkitan populasi, ada fitness evaluasi, ada crossover, mutasi, dan sebagainya. Sehingga programnya sangat banyak, kemudian ya berat untuk disimulasikan. Tapi kalau sudah jalan nanti juga lancar. Nah, dalam program ini akan memanggil exfoil ya secara otomatis ya. Jadi tidak perlu secara manual, jadi sudah full otomatis di sini. Cukup kita start saja, maka program MATLAB dengan algoritma genetika ini sudah secara otomatis memanggil exfoil, membentuk atau menentukan lokasi-lokasi dari parameter-parameter yang ada di Bezier curve ini, sehingga lokasi-lokasi ini akan berubah-ubah ya, dan pola dari airfoil atau geometri dari airfoil ini juga akan mengikuti sesuai dengan perubahan parameter ke-8 parameter ini. Nah, setiap perubahan kan akan diukur setiap kali dia melakukan pembangkitan nilai atau crossover atau permutasi. Ini akan diukur, senantiasa akan diukur terus menerus setiap generasi, bahkan setiap kromosom akan dilakukan pengukuran untuk mengukur seberapa bagus, seberapa berkualitas, seberapa bugar kromosom itu. Nah, kromosom ini sebenarnya merepresentasikan solusi atau titik koordinat paling optimal dari ke-8 parameter kurva Bezier ini. Dalam pengkodean kromosomnya saya menggunakan biner yang lebih mudah, nanti konversi ke bilangan desimal sehingga bisa menentukan lokasi koordinat. Lokasi koordinat ini kan secara desimal dalam angka desimal, sehingga biner di dalam kromosom ini harus dikonversi ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu agar dapat dihitung nilai fitnessnya. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, di sini ada plot konvergensi, di mana ini ada generation dari generasi ke generasi ini kan meningkat nih. Awalnya ya mungkin masih rendah ya, fitnessnya sebesar 1,43 nih, tapi pada generasi ketiga dia naik nih, 1,45. Ini sebenarnya sedikit naik ya, hanya sedikit. Nah, ini kan dari awal tadi bentuknya kan sembarangan atau karena dibangkitkan secara acak dengan kromosom yang acak. Namun dari generasi ke generasi dia semakin masuk akal bentuknya, menyerupai airfoil pada bilah turbin pada umumnya. 3D blade visualization, nah, ini merupakan visualisasi dari airfoil yang sudah dimodelkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini bisa kita putar ya, bisa kita putar sumbunya. Nah, seperti ini. Jadi bentuk geometri dari airfoil ini sebenarnya bilah turbin angin itu kan merupakan susunan dari beberapa airfoil gitu, yang disusun secara membujur seperti ini sehingga berbentuklah bilah. Ini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 airfoil yang ditumpuk menjadi bilah. Ini saya memodelkannya hanya satu bilah saja ya. Ya kan di dalam turbin anginnya kan ada 3 buah bilah. Nah, ini cukup satu saja sudah mewakili dari ketiga bilah, karena kan bilah yang lainnya kan pasti sebenarnya juga sama. Nah, di sini berhenti programnya, tiba-tiba berhenti, mungkin maksud karena exfoilnya tidak bisa menghitung bentuk dari airfoil ini. Ya, bisa kita run lagi. Mungkin ini generasinya akan membutuhkan waktu yang lama ya untuk mencapai nilai yang optimal.
sehingga mungkin kita bisa percepat saja. Maaf teman-teman, tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa selain saya mengoptimalkan bentuk dari geometri bilah atau geometri airfoil ini untuk memaksimalkan nilai CP nya, saya juga berusaha untuk meminimalkan sensitivitas bilah turbin angin terhadap debu yang mengenainya. Jadi sebenarnya debu ini secara tidak langsung akan mempengaruhi atau merubah bentuk atau geometri dari airfoil. Jadi debu ini sebenarnya sangat merugikan kita saat kita merancang sebuah turbin angin yang sudah dirancang demikian rupa dengan geometri yang paling optimal. Namun di lokasi saat kita memasang turbin angin, ternyata lokasi tersebut berdebu, sehingga lama-kelamaan turbin angin tersebut mempunyai debu yang menumpuk di salah satu sisi bilahnya, sehingga secara otomatis akan merubah bentuk atau geometri dari airfoil turbin angin itu sendiri. Lalu kenapa Kak? Kalau bentuknya berubah? Jelas kalau bentuknya berubah, nilai koefisien powernya juga akan berubah, kemungkinan akan menurun karena desain yang sudah kita optimalkan ini kan sebenarnya sudah paling optimal. Ketika kena sebuah debu yang merubah bentuk dari airfoil ini kan pasti akan menjadi tidak optimal, sehingga koefisien powernya pun juga akan menurun seperti itu. Namun di sini saya juga mencoba meminimalkan sensitivitas airfoil terhadap debu. Jadi misalkan ada debu yang menumpuk sekalipun, banyak sekalipun, airfoil ini tidak terlalu sensitif ya, artinya tidak terlalu terpengaruh oleh debu. Geometri airfoil ini kebal terhadap penambahan atau penumpukan debu. Itu kurva biru ini merupakan airfoil, permukaan airfoil, sedangkan yang merah ini merepresentasikan ketebalan debu yang terakumulasi di salah satu sisi depan atau leading edge dari airfoil atau bilah turbin angin. Bisa kita lihat di sini dari plot konvergensinya dari generasi ke generasi semakin lama semakin meningkat, karena di dalam algoritma genetika ini menggunakan elitisme ya. Di sini elitisme itu menjamin fitness kromosom yang dihasilkan ini akan senantiasa naik dari generasi ke generasi. Jadi minimal sama. Jadi dia ya, dari generasi satu ke generasi selanjutnya itu tidak akan menurun, minimal sama, dan bahkan akan senantiasa dipertahankan untuk naik. Di situ peran elitisme itu di situ. Nah, bagaimana proses elitisme ini dilakukan? Kurang lebih proses elitisme ini dilakukan dengan cara ya, mempertahankan kedua parent senantiasa hadir di dua generasi. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila keturunan atau anak-anak yang dihasilkan oleh proses crossover dan mutasi ini ternyata tidak menghasilkan anak-anak yang lebih baik dari parentnya. Nah, si parent ini bisa membackup seperti itu. Ini sangat jarang terjadi ya, namun ini juga kemungkinan berpotensi untuk terjadi karena lebih seringnya proses crossover dan mutasi ini akan menghasilkan anak-anak yang biasanya cenderung lebih bagus dari parentnya seperti itu. Nah, namun apabila
ternyata dalam proses crossover dan mutasi ini menghasilkan anak-anak yang ternyata lebih buruk dari parentnya, maka parent ini siap membackup, dia siap berada di dua generasi seperti itu. Nah, itulah yang disebut elitism. Saya menerapkan metode ini untuk menjamin nilai fitness suatu kromosom dari generasi ke generasi ini akan senantiasa naik atau minimal dipertahankan sama, jadi tidak akan pernah turun, kurang lebih seperti itu. Ini semakin lama semakin meningkat ya bentuk airfoilnya, yang bisa dikatakan optimal ya seperti ini yang tertampil ini. Untuk geometri dari airfoil ini masih berubah-ubah ya, karena dia masih melakukan pencarian, dia belum menemukan solusi yang paling optimal atau titik-titik parameter yang paling optimal, sehingga dia masih mencari lagi, mencari dan terus mencari. Nah, lalu bagaimana cara menghentikan programnya, atau apa indikasi atau syarat yang harus dipenuhi agar program ini berhenti? Program ini berhenti apabila sudah menemukan parameter yang sesuai atau parameter yang paling optimal. Target dari CP nya kan 0,593 atau 59,3%. Itu kan batas batch ya, yang sudah saya jelaskan di atas. Namun kan mungkin akan di bawah itu ya, namun sedekat mungkin dengan nilai batas batch tersebut ya, minimal 0,555 gitu. So, kita bisa lihat berapa nilai CP nya, bisa kita lihat di dokumen UDM filenya. Tertampil nggak di sini ya? Nah, ini 0,567 ini untuk CP cleaned ya. Ini CP dimana airfoil ini dalam kondisi bersih. Bisa kita amati bahwa CP cleaned nya ini besar, nah ini masih berfluktuasi ya, karena masih melakukan pencarian. Nah, ini tapi yang terbaik adalah 0,567. Ini kan sudah mendekati ya dengan batas batch tadi, karena tidak mungkin kita mencapai sepenuhnya mirip atau sama dengan nilai batas batch. Batas batch itu kan hanya menggambarkan sebuah turbin angin yang sangat-sangat optimal atau bahkan sangat-sangat sempurna. Gitu. 0,56 sudah cukup bagus ya untuk nilai koefisien power, sudah bisa meningkatkan power mekanik dari turbin angin gitu. Di sini juga saya ini immunity ini kekebalan ya, immunity ini kekebalan besar 0,96 atau 96,5%. Artinya kekebalan dari airfoil terhadap debu yang terakumulasi di leading edge. Jadi nilai ini semakin tinggi semakin bagus ya, sehingga 97% itu kan bisa dikatakan bahwa dalam kondisi bersih ataupun berdebu ini masih mirip, kemiripannya 97,2%. Bentuk dari airfoilnya juga masih berevolusi dari nilai awal yang dilakukan atau diberikan seracak, namun dia bisa memperbaiki, dia naik lagi ya, dia naik lagi karena nilai koefisien power dan nilai immunity tadi menuju nilai yang paling tinggi. Ini bisa kita lihat nih, CP nya mungkin naik ya, CP nya berapa kita lihat ya, 0,57 ya. Tadi kan 0,56 sekian, sekarang sudah 0,57, sedangkan untuk immunity nya 0,977. Nah, ini sudah bekerja ya, berarti algoritma genetika yang dibuat menggunakan MATLAB untuk menemukan solusi yang optimal atau parameter kurva Bezier yang paling optimal untuk
mengenerate atau membangkitkan kurva pembentuk geometri airfoil penampang melintang dari bilah turbin angin HAWT ini sudah berhasil ya, menggunakan algoritma kinetika yang dijalankan pada MATLAB. Karena sudah menggunakan tools dari X-File Computation ini, sehingga kita bisa lebih mudah dalam menghitung nilai CL dan CD atau koefisien lift dan koefisien drag-nya. Ya, mungkin ini adalah bentuk yang paling optimal ya. Sedangkan ini adalah bentuk bilahnya, bentuk bilah dalam 3 dimensi ya, ini ya. Bisa kita putar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik atau plot konvergensi, di mana dari generasi ke generasi nilai fitnessnya cenderung naik. Berapa perolehan yang kita dapat? Itu CP yang terakhir kita dapat adalah 0,57, karena CP ini kan tidak mempunyai satuan, jadi 0,57, sedangkan batas batch-nya 0,593. Nah, ini sudah sangat dekat sekali dengan nilai batas batch yang ditentukan. Kemudian untuk immunity atau kekebalan airfoil terhadap penumpukan atau akumulasi suatu debu ini sebesar 97,8%. Di kemiripan antara airfoil yang bersih dan airfoil yang terkena debu itu sebesar 97,8%. Artinya 97,8% airfoil ini tidak terpengaruh oleh adanya akumulasi debu. Jadi kita mempunyai dua objective function atau bisa disebut multi objective function, di mana dalam kita mendesain suatu geometri airfoil ini yang ditentukan oleh 8 parameter titik kurva Bezier tadi, ini bertujuan atau mempunyai fungsi tujuan atau objective function multi, yaitu koefisien power yang harus dinaikkan dan immunity atau kekebalan yang juga harus dinaikkan. Itu. Ini disebut algoritma kinetika multi objective function. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai optimasi geometri bilah turbin angin menggunakan algoritma kinetika yang dijalankan menggunakan software MATLAB. Sudah berjalan dengan sangat baik, dan ini kita peroleh geometri airfoil pembentuk bilah turbin angin yang optimal seperti ini. Mungkin itu dari saya, sedikit ilmu yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.